Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dua materi ya. Materi pertama adalah aturan pencarian turunan dan yang kedua adalah turunan trigonometri. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu aturan pencarian turunan. Di sini kita pada dasarnya untuk materi turunan ini mungkin sudah pernah kalian dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya. Mungkin kalian juga sudah cukup familiar dengan notasi-notasi turunan yang ini, di mana yang pertama adalah F aksen X. Ini adalah notasi turunan yang sangat familiar mungkin ya. Kemudian ada Y aksen, kemudian ada D F aksen per dx, dan D besar X F aksen. Untuk yang pertama dan yang kedua ini mungkin tidak perlu saya jelaskan, karena teman-teman juga mungkin sudah paham. Kemudian untuk notasi yang ketiga ini merupakan notasi Leibniz. Jika dibaca, ini adalah turunan fungsi fx terhadap variabel x. Sedangkan untuk notasi keempat, D besar ini menyatakan derivatif dan secara keseluruhan dia akan dibaca F diturunkan terhadap X, di mana X di sini adalah indeksnya. Oke, langsung saja kita akan membahas beberapa aturan yang ada di turunan. Yang pertama, jika fx adalah k konstanta, maka turunannya adalah 0. Dx pangkat r, turunan dari x pangkat r, itu sama dengan r dikalikan x pangkat r min 1, di mana r adalah elemen dari bilangan real. Kemudian untuk turunan dari penjumlahan fungsi, maka langsung saja kita jumlahkan atau kita kita jumlahkan bentuk turunannya. Jadi F-nya kita turunkan ditambah turunan dari G. Kemudian untuk perkalian dua buah fungsi, maka kita bisa menggunakan rumus U aksen V ditambah UV aksen. Kalau misalkan teman-teman lebih familiar dengan itu ya, F aksen X dikali GX ditambah Fx dikalikan G aksen X. Untuk lebih mudahnya sama seperti U aksen X ditambah UV aksen. Sedangkan turunan untuk pembagian fungsi itu rumusnya adalah U aksen X, U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke, saya rasa materi ini juga sudah cukup familiar. Jadi kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Fx adalah 6. 6 itu kan konstanta, maka F aksen X sama dengan 0. Fx adalah 2x pangkat 4, maka turunannya 2 dikalikan 4 dikali x pangkat 4 min 1, 8x pangkat 3. Hal yang sama untuk yang poin 3, ini adalah penjumlahan. Berarti kita harus menurunkan dulu x pangkat 4, hasilnya adalah 4x pangkat 3, ditambah 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 turunannya adalah 6x kuadrat. Kemudian, ini adalah perkalian fungsi. Ini ya, fungsi pertama, dan ini fungsi kedua. Otomatis kita harus memisalkan, karena U kali V itu kan rumusnya UV aksen ditambah U aksen V. Nah, berarti kita buat seperti ini. U-nya adalah 2x pangkat 3 min 5. Aksennya adalah 6x. V-nya adalah 3x pangkat 3 min x.
V aksen. Ini silakan kalian tambahin sendiri ya. Ini adalah V aksen. V aksennya adalah 9x kuadrat min 1. Maka tinggal kita masukkan saja rumusnya. Kita bentuk, kita jabarkan, menghasilkan nilai 5x pangkat 4 min 6x kuadrat tambah 8x pangkat 5 min 2x pangkat 3 min 45x kuadrat ditambah 5. Kemudian bisa kalian sederhanakan bentuknya ini yang memiliki x kuadrat kita satukan. Oke, saya rasa ini cukup mudah ya. Sekarang pembagian fungsi. Kita misalkan U-nya X plus 9, V-nya X kuadrat min 1. Kita cari U aksen. U aksennya 1, V aksennya adalah 2X. Kemudian, untuk mencari turunan dari pembagian fungsi, rumusnya adalah U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Langsung saja kita masukkan menjadi bentuk seperti ini. Didapatkan nilai min X kuadrat min 1 min 18X dibagi X kuadrat min 1 kuadrat. Teman-teman bisa dicoba sendiri di buku catatan kalian apakah memang benar jawaban akhirnya seperti ini. Bisa kalian buktikan dengan menghitung sendiri ya. Sekarang untuk yang poin 6. Poin 6, untuk lebih mudahnya kita bisa ubah, misalkan ada soal seperti ini, fx sama dengan 3 dibagi x pangkat 3 ditambah 1/x pangkat 4. Kita pindah x pangkat 3 ke atas, kita pindah ke atas, otomatis dia akan berubah menjadi x pangkat min 3. X pangkat 4 juga bisa kita pindah, berarti menjadi x pangkat min 4. Kita lakukan operasi turunan seperti biasanya, didapatkan nilai min 9 x pangkat min 4 dikurangi min 4 dikalikan x min 5. Agar bentuknya seperti bentuk pecahan, kembali ke bentuk pecahan, maka nilainya sama seperti min 9 dibagi x pangkat 4 dikurangi 4/x pangkat 5. Kemudian, jika f0 itu hasilnya 4, turunan f0-nya 4, f aksen 0-nya min 1, g0-nya min 3, dan g aksen 0-nya 5. Tentukan bentuk seperti ini. F dikalikan G. F dikalikan G turunannya adalah F aksen G ditambah F G aksen. Tinggal kita masukkan saja. F aksen itu min 1. G itu min 3. F itu 4, G aksen itu 5. Jika ditambahkan hasilnya adalah 23. Sekarang, F per G. Y-nya adalah F per G, berarti Y aksennya adalah F aksen G dikurangi F G aksen dibagi G kuadrat. Tinggal kita masukkan saja dari yang diketahui, didapatkan nilai min 17/9. Kemudian untuk F plus G aksen, otomatis kan F plus G itu turunannya adalah F aksen ditambah G aksen. Langsung saja, F aksen adalah min 1 dan G aksen adalah 5. Min 1 tambah 5 sama dengan 4. Oke, untuk materi ini mungkin cukup sekian untuk yang materi pertama. Nanti akan ada latihan soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Sekarang kita masuk ke turunan trigonometri. Baik, untuk turunan trigonometri tidak ada cara lain yang lebih mudah selain menghafal. Misalkan
turunan dari sin X adalah cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Turunan dari tangen X adalah sekant kuadrat X. Turunan dari kosekan X adalah minus kosekan X. Ini kosekan X ya. Minus kosekan X dikalikan kotangen X. Turunan dari sekan X adalah tangen X dikalikan sekan X. Dan turunan dari kotangen X adalah minus kosekan kuadrat X. Jadi modalnya hanya ini. Plus kalau misalkan ada seperti aturan identitas, itu juga mungkin akan berlaku di turunan trigonometri. Misal, contoh soal fx adalah 3 kali sin x dikurangi 2 cos x. Otomatis turunannya adalah 3 tetap. Turunan dari sin x adalah cos x. Min 2 tetap. Turunan dari cos x adalah min sin x. Berarti jika kita sederhanakan menjadi 3 cos x ditambah 2 sin x. Kemudian ini adalah bentuk perkalian x dan sin x. Untuk U sama dengan X, U aksennya 1. Untuk V sama dengan sin X, V aksennya adalah cos X. Tinggal kita masukkan rumusnya, menghasilkan nilai atau menghasilkan bentuk sin X ditambah X dikalikan cos X. Kemudian untuk contoh soal nomor 3 ini adalah bentuk trigonometri dicampur dengan aljabar. Ini bentuk aljabarnya, dan ini ada bagian atau sin cosnya gitu ya. U adalah x kuadrat plus sin x, maka untuk turunannya bisa kita turunkan satu persatu. X kuadrat turunannya adalah 2x, sin x turunannya adalah cos x. Untuk V adalah cos x, V aksen, ini V aksen ya, silakan kalian benahi sendiri. V aksen adalah min sin x. U per V turunannya adalah U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. U aksennya ini 2x plus cos x. V cos x dikurangi U-nya x kuadrat plus sin x dikalikan V aksennya min sin x dibagi V kuadrat. V-nya adalah cos x, berarti cos kuadrat x. Kita jabarkan 2x kalikan cos x, 2x cos x, cos kuadrat x. Kemudian di sini min ketemu min plus x kuadrat sin x, kemudian plus sin kuadrat x. Kemudian bentuk ini cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu kan nilainya 1. Rumus identitas. Silakan kalian buka sendiri catatannya bahwa rumus identitas adalah cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x. Berarti kan nilainya 1. Maka hasil akhirnya adalah 2x cos x ditambah x kuadrat sin x ditambah 1 dibagi cos kuadrat x. Untuk yang soal nomor 4. Fx adalah sin x plus cos x dibagi tangen x. U-nya adalah sin x plus cos x. U aksennya cos x min sin x. V-nya adalah tangen x dan V aksennya adalah sekant kuadrat x. U per V turunannya adalah U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. U aksen cos x min sin x. V tangen x dikurangi U sin x plus cos x dikalikan V aksen sekant kuadrat x per tangen kuadrat x. Kemudian kita jabarkan cos x dikalikan tangen x minus sin x dikalikan tangen x minus sin x dikalikan sekant kuadrat x minus cos x dikalikan sekant kuadrat x per tangen kuadrat x.
Kemudian di sini ada cos X, maka agar bisa disederhanakan bentuk tangan X kita ganti dengan sin per cos. Agar bisa dicoret, hasilnya adalah sin. Hal yang sama, agar bisa dicoret karena ini ada cos, secant kuadrat X. Secant kuadrat X itu kan sama dengan seper cos kuadrat X. Cos kuadrat X dan cos X bisa disederhanakan menjadi seper cos X. Bentuknya menjadi seperti ini, sin X dikurangi sin X kalikan tangan X, dikurangi sin X dikalikan secant kuadrat X, dikurangi seper cos X, dibagi tan kuadrat tangan kuadrat X. Nah, seper cos X itu sama dengan secant X, maka hasil akhirnya adalah turunan dari sin X plus cos X dibagi tangan X sama dengan sin X dikurangi sin X dikalikan tangan X dikurangi sin X dikalikan secant kuadrat X dikurangi secant X dibagi tangan kuadrat X. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Contoh soal akan saya berikan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.